Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kebahagiaan, kenikmatan, hal yang wajib harus kita syukurin. Allah memudahkan kita untuk menyegarkan, merefresh, menyehatkan, menguatkan keimanan, keyakinan kita, sehingga pada hari ini, pagi ini, kita bisa menunaikan salah satu ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ada sebuah budaya, tradisi, kebiasaan baik yang harus tetap kita rawat. Di antaranya adalah bagaimana kita punya program subuh berjamaah. Syukur-syukur setengah jam atau 45 menit sebelum subuh kita sudah bangun, kita sholat, kita buka Quran, kita ngaji. Itulah awal hari yang baik, dan itu sebagai orang mukmin seharusnya prioritas. Jangan sampai memulai hari tanpa sebuah kebaikan yang itu merupakan hal yang semestinya dilakukan. Jadi ada sebuah nasihat dari seorang ulama besar, seorang cendekiawan muslim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Jadi kalau ayat ini tidak ditunaikan, berarti abai, berarti tidak mengindahkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang sudah mengaku dirinya seorang mukmin muslim, satu ayat ini sebetulnya adalah memacu kita untuk memulai hari dengan baik. Karena apa? Satu redaksi ayat dalam Al-Quran itu bukan hal yang sepele. Itu akan memiliki dampak besar pada setiap individu. Jadi ini kelemahan kita itu di sini awalnya. Hari tidak dimulai dengan yang baik. Bisa jadi subuh kita ada sebagian dari saudara kita yang belum sadar, mudah-mudahan cepat sadar. Seharusnya itu harus diperhatikan ayat ini. Kalau tidak diperhatikan, ya jangan heran. Kedodoran umat Islam itu salah satunya dari sini. Satu ayat tidak ditunaikan memiliki dampak, implikasi yang sangat besar, dan itu pelajaran yang sangat penting. Jadi kan sebagian besar di antara kita kan ada yang ada alasan apapun akhirnya menyebabkan belum memahami secara baik ayat ini, sehingga dampaknya macam-macam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang berjasa, sangat berjasa bagi kita. Rasul mengenalkan kepada kita Islam. Rasul mengajarkan kepada kita keimanan, ihsan, dan selanjutnya mudah-mudahan kita sampai pada derajat muttaqi. Jadi ada muslim, naik sedikit mukmin, naik sedikit muhsin, naik sedikit lagi mukhlis, naik sedikit lagi muttaqi. Tapi muslim saja kita ini bermasalah. Sekarang kita lihat dalam tahiyat akhir kita berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau tidak salah nanti ini bisa dilacak dalam hadis-hadis atau pelajaran-pelajaran kenapa redaksi ini singkat tapi bermakna banget. Kata-kata ini
terucap oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini seharusnya kita sadar. Benarkah predikat soleh itu melekat pada diri kita? Predikat kesalehan apa yang sudah kita lakukan? Al-Quran, dalam Al-Quran itu kira-kira 120 kata mengungkap tentang makna soleh. Nah, kata ini yang seharusnya menjadi di antara kata-kata yang harus kita pelajari secara baik. Kenapa Rasulullah menjawab assalamu alaina? Jadi kata ini bisa dimaknai Rasulullah itu tidak egois. Ya, egois Rasulullah. Kalau Rasulullah egois, seharusnya ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, di situ ada kata-kata dhamir ka, itu seharusnya dijawab ya alayya, assalamu alayya. Tapi Rasul menjawab assalamu alayna. Jadi umat ini seharusnya mulai dari sini kita paham, jangan terlalu egois dengan diri sendiri, urusan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, keluarga, umat, pikirkanlah. Jangan egois. Ini pelajaran penting bagi kita. Hidup tidak bisa sendirian. Mati saja kita ini pasti membutuhkan orang lain. Harus dibawa ke dari kita di mandiin, dikafani sampai kubur, itu butuh orang lain. Demikian juga kita lahir, sama butuh orang lain. Assalamu alayna wa ala ibadillah solehin. Doa yang sangat dahsyat terucap oleh seorang musalli dan musallin, diucapkan oleh orang yang sholat. Jadi kalau kita soleh, otomatis doa seluruh seantero dunia mendoakan kita. Tapi masalahnya, sesoleh apa dalam diri kita? Apa makna kata soleh itu? Soleh itu tidak merusak. Soleh itu akan selalu mendatangkan manfaat. Soleh itu menghindar dari sesuatu yang merusak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama kita. Jadi menghindari hal-hal yang negatif yang bisa jadi akan mengenai diri kita. Maka kesolehan ini penting. Dan predikat ini seharusnya menjadi prioritas kita, perhatian kita. Jangan sampai kita didoakan orang tapi kecenderungan merusak besar. Na'udzubillah min dzalik. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 9. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Di situ ada syarat. Syarat yang pertama, amanu. Ini teguran. Saya kadang-kadang kalau baca bukunya Profesor Dr. Hamid Fahmi itu sering saya renungkan, bukunya kecil, enggak tebel berapa itu, kira-kira 150-an. Saya baca berulang setiap sampai judul itu saya tekankan karena di situ ada banyak pemikiran-pemikiran para ulama. Yang para ulama itu diantaranya adalah ditanya, dan pertanyaan itu menguat pada kata, mana bukti Al-Quran kalau umat Islam itu umat yang terbaik? Buktikan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dengan realitas sosial yang menyatakan umat Islam itu terbaik. Ini kata-kata menohok itu, dan seharusnya menjadi renungan kita bareng-bareng itu. Kenapa para orientalis yang orang menyerang umat Islam ini begitu getol dengan realitas-realitas sosial yang memang di situ ada masalah kita yang harus kita akui. Sudah saya sampaikan di khutbah kalau tidak salah di bulan Ramadan. Jadi umat Islam itu di antara penyakitnya adalah kecenderungan semangat dalam mengamalkan rukun Islam. Kita itu semangat dan kita akui sholat, rajin, dah. Tapi untuk kualitas iman
Belum. Maka Syekh As-Sa'rawi itu membagi kesalehan dua hal. Yang pertama adalah kesalehan duniawi. Jadi kesalehan duniawi itu bisa dilakukan oleh orang mukmin maupun non mukmin. Maka jangan heran di beberapa tempat di seantero dunia ini ada orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya, itu kita harus ketahui, mereka soleh. Tapi dasar kesalehannya apa? Etika sosial. Jadi etika sosial moral. Tapi kalau kesalehan yang kedua yaitu kesalehan ukhrawi, yang ukhrawi, basisnya adalah keimanan. Maka ada sebuah pernyataan, semakin berkualitas keimanan seseorang, semakin memiliki amal soleh, produktivitas amal yang lebih baik. Dari sini sebenarnya ada sebuah pelajaran besar bagi kita, bahwasanya seorang mukmin itu sibuk dengan kebaikan, sibuk untuk selalu berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Jadi kalau orang mukmin dalam dirinya mukmin, kemudian dia sudah sholat dan semacamnya, namun belum memperbaiki, lihat lagi, tengok lagi imannya. Seperti yang saya katakan di awal, muslim, mukmin. Mukmin itu letak posisinya di atas muslim. Jadi kalau Jumat itu banyak jamaah, berduyun-duyun ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, itu tingkat muslim. Karena dalam Quran surat Jum'ah itu dikatakan, wa idza nudiya li sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah, cepat-cepatlah. Meskipun nanti ada sesuatu yang hilang, yang belum ditunaikan. Di antaranya apa? Ilmu tentang itu. Maka nanti ada 5 hal yang membuat kegagalan seseorang, itu 5 hal di antara dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi soleh secara ukhrawi ini basisnya adalah iman. Ngapa kita ke masjid sholat subuh? Pahalanya banyak. Ya, banyak pahalanya. Kita sholat, sebelum kita sholat kita 2 rakaat sebelum subuh aja harganya seisi langit dan bumi. Itu harus dipahami. Dan kita harus memperbaiki dari wudhu kita. Dimulai dari niat wudhu, kemudian ke masjid sholat, tahiyatul masjid, kemudian kalau di sini kalau nggak salah 12 menit, luar biasa ini. Ini masjid luar biasa. Kalau masjid yang lain 5 menit, 6 menit di Alawi itu 10 menit berapa itu. Di sini itu luar biasa, 10 menit keren itu. Jadi doa-doanya banyak itu. Kalau nggak punya doa akhirnya apa? Diem gitu. Padahal istighfar, Sayyidul Istighfar sudah hafal Pak ya? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, itu seharusnya dihafalin gitu. Kemudian setelah dihafalin, dipahamin isinya. Karena itu setiap sebelum istighfar itu sebetulnya memudahkan segala urusan. Jadi kalau ada masalah-masalah sulit, mas-mas yang belum nikah dan orang tua yang mungkin punya anak yang nakal-nakal dan semacamnya, itu mulai dari sini istighfar. Karena kenakalan biasanya disematkan pada anak, padahal orang tuanya yang masalah. Itu ada penelitian di S3 itu tentang kenakalan orang tua. Saya sering menyindir orang tua itu. Orang tua itu kecenderungannya tidak ngakui kesalahannya. Anak nakal anaknya yang disalahin, tidak orang dirinya itu. Padahal dia harus sadar itu. Siapa dulu yang menanam benihnya? Ibunya bagian badannya macam-macam. Artinya apa? Di sini kesalehan orang tua juga penting. Jadi kalau anak ingin soleh, orang tuanya dulu. Anak pengen soleh tapi orang tuanya nggak soleh, biang kuisen tanda tanya. Doain aja minimal. Sedekain belum, puasa apalagi nggak mau. Itu pengen soleh. Sholatnya juga demikian, tidak pernah diperhatikan. Wudhunya apalagi, pernah ibu bapak memperhatikan sholat wudhunya anak? Pernah Ustaz, sekali-kali. Kadang-kadang dilihatin, kemudian sholatnya bagaimana, ngajinya gimana gitu. Jadi meskipun orang tuanya ke masjid tapi tidak pernah memperhatikan anaknya, berarti lagi-lagi kesalehan itu bermasalah. Salehnya orang tua bermasalah. Akhirnya kadang-kadang kenakalan itu muncul dari sana, karena ada 3 hal selain pendidikan dari orang, genetik orang tua, pendidikan, satu lagi bi'ah, lingkungan itu akan membentuk anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak di sekitar kita, di sekeliling masyarakat kita bermasalah, itu sebetulnya dimulai dari keluarga yang bermasalah, dimulai dari orang tua yang bermasalah, terutama bapak ibunya. Saya agak sedikit tegas di masalah ini karena apa? Dunia pendidikan kita diacak-acak sekarang. Itu oleh orang orientalis itu menyasar 2 hal,
Yang pertama ilmu psikologi, yang kedua adalah ilmu pendidikan. Jadi dua hal ini disasar, benar. Akhirnya sekarang kita agak sedikit kelabakan di psikologi karena nanti akan menyangkut masalah manusia. Jadi SDM ini akan terus diserang, SDM umat Islam akan terus diserang. Kalau ini tidak kita perhatikan, terutama mulai dari keluarga kita, bisa jadi harapan kita untuk menjadikan anak-anak kita yang soleh belum jadi. Kan kita setiap ada anak yang ulang tahun itu kita doakan, lahir itu pasti, kalau guru kiai kami ngajarin, doakan dia menjadi anak yang soleh atau. Yang kedua alim, pinter. Pinter di sini nanti urusannya bukan hanya duniawi, akhirat juga harus pinter, dia tahu agama. Yang ketiga nggak kalah, nafi, bermanfaat. Jadi alim itu harus dilabelin lagi dengan nafi, bermanfaat. Yang keempat ada lagi, kalau sudah soleh, alim, nafi, sugih, kaya iman, kaya ilmu, kaya amal. Jadi nanti kalau doakan anak, 4 ini aja. Jadi soleh wajib, alim ajarin dia, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Jadi kalau ini tidak ditunaikan, orang tua lalai pertanggungjawaban. Bahasa kasarnya mau punya anak tapi gak tanggung jawab, itu berarti dia tidak bisa mensyukuri atas pemberian Allah. Soleh, alim, nafi, bermanfaat. Supaya bermanfaat gimana? Setiap pagi kita berdoa, nas'aluka ya Allah ilman nafi'an. Tuh, satu. Warizqan thayyiban. Ilmu yang bermanfaat menjadikan amal kita. Warizqan thayyib, punya Allah memberikan kita rizq yang thayyib. Barusan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Baca 3 kali minimal setiap pagi, sesering mungkin lebih baik. Jadi jamaah yang berbahagia, soleh secara ukhrawi ini basisnya adalah iman. Akhirnya tadi ayat tadi mengatakan waladina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang beriman itu pasti beramal soleh. Jadi kalau orang beriman ngaku dirinya beriman, malas, ilmunya salah. Malas sholat, sudah di masjid malas sholat, malas berzikir, tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya untuk memperbaiki dirinya, berarti ilmunya kurang. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang menghambat kenapa kesolehan itu terhambat. Jadi orang beriman itu kalau belum beramal soleh, ada virus dalam imannya. Dorongan imannya tidak ada, berarti ada kurang ilmunya. Nah disinilah kenapa dalam Quran itu ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Bukan sholli, bukan sum, bukan sholatlah, bukan berpuasalah, enggak, tapi Iqra, baca. Baca tentang apa yang diajarkan Allah lewat Rasulnya di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasul, diberikan, diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Itu seharusnya menjadi perhatian kita, supaya apa? Predikat kesolehan itu ada, dan semakin kita berumur, kesolehan itu juga semakin baik, bukan semakin rontok. Jadi kesolehan itu semakin naik gitu. Jadi sebetulnya bapak-bapak itu, mbah-mbah saya kadang-kadang iri, nanti jangan-jangan usia kalau nanti saya tua itu kira-kira seperti bapak-bapak, enggak, mudah-mudahan seperti itu, bisa ke masjid, sholat itu. Kemudian kalau di rumah semakin getol ngajinya, itu semakin bagus tuh. Jangan sampai usia kita bertambah, kesolehan berkurang dengan alasan kita sudah tua, Ustaz. Justru di tua itulah kesempatan untuk berpacu dalam ibadah, ya, berpacu dalam ibadah. Jangan sampai semakin tua pikiran secara duniawi semakin membesar. Naudzubillah min dzalik. Jadi jamaah yang berbahagia, ada 5 hal. Ada 5 hal. Kenapa kesolehan itu tidak muncul pada diri seseorang? Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasaitul Ibad. Di sini dikatakan An Ali radhiyallahu anhu, laula khamsa hisalin la sara nasu kulluhum sholihin. Awaluha al-qana'atu bil jahl. Jadi penyebab penghalang kenapa kita tidak soleh itu yang pertama adalah
kita puas, ya, kita puas dengan ilmu yang kita punya. Jadi puas dengan ilmu yang punya itu bermasalah. Sudahlah, saya begini saja. Padahal laukanal bahru midada li kalimati rabbil nafidal baru qabla an tafida kalimatu rabbi walau ji'na bi misli madada itu. Jadi ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat Allah sangat banyak, itu seharusnya lebih serius kita pelajarin. Jadi mempelajari agama ini juga harus semakin baik. Supaya apa? Ilmu yang banyak memudahkan kita. Ilmu yang banyak memudahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bergegas kepada hal-hal yang lain. Jangan sampai kita puas dengan apa yang sudah kita punya. Padahal ini sangat berbahaya. Dan itu sudah dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya 5 hal ini harus kita jauhi. Jadi merasa senang dengan kebodohan, al-qanaatu bil jahli, jangan sampai ada dan mampir dalam diri kita. Makanya alhamdulillah kajian-kajian kita masih bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan frekuensi semakin baik dengan kesempatan-kesempatan yang telah kita berikan. Yang kedua, tamak dengan dunia. Siapa yang tidak mau dengan hal yang bersifat duniawi? Sebagian besar manusia sibuk dengan urusan ini. Tapi orang yang mukmin harus tahu kadarnya. Karena apa? Karena sudah diingatkan. Dalam Al-Quran sudah diingatkan itu. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Jangan sampai tamak dunia ini melupakan kita, melupakan jati diri kita. Jadi sebetulnya ini yang menjadikan masalah besar. Jadi karena minimnya ilmu, dimulai dari ilmu kan, semuanya itu dimulai dari ilmu. Akhirnya jangan heran orang itu berduyun-duyun sampai melakukan sesuatu yang kecenderungannya sangat merusak tatanan sosial, dari korupsi, kolusi dan semacamnya itu karena minimnya ilmu, baik ilmu agama, ilmu moral dan semacamnya itu. Jadi dari sini sudah kelihatan kalau sudah ilmunya bermasalah, biasanya selanjutnya bermasalah. Jadi tamak dunia ini karena tidak tahu bahwasanya semestinya harta itu adalah titipan, harta itu sesuatu yang biasa-biasa saja tetap kita cari. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Semacam modal hidup, tapi jangan terlalu diseriusin. Biasa-biasa saja seharusnya. Biasa-biasa saja dalam mencarinya. Maka Allah menitipkan tadi itu, ilmu yang pertama itu harus dipahami dengan baik. Ilmu dunia ini, ilmu agama apalagi, itu harus dipahami secara lebih komprehensif. Tapi kalau ini tidak dipahami, biasanya tamak dunia itu melekat. Maka jangan heran sebagian besar manusia itu di sini tamak dengan dunia, karena tidak tahu hidup ini hanya sebentar, paling 63 tahun, 70 tahun. Mudah-mudahan kita husnul khotimah saja, amin. Yang ketiga, bakhil dengan kelebihan harta. Ini gampang dicek, gampang banget itu. Lihat dari raya korban kemarin tuh, berapa korban. Orang, setiap individu sebetulnya sudah diberi kesempatan untuk berkorban, tapi tidak berkorban, berarti masih melekat bakhil dalam dirinya. Jumat tidak pernah menjadikan prioritas untuk berinfak. Setiap subuh meskipun 2.000, 5.000 sampai 10.000 juga tidak menjadikan perhatian. Karena dalam sedekah itu nanti ada banyak kebaikan. Jadi kalau ingin usia lebih panjang, lebih makmur, bersedekahlah. Dan itu sudah banyak itu. Di antara cerita-ceritanya adalah Fir'aun itu kenapa umurnya panjang. Salah satunya adalah hobi memberi, hobi bersedekah, hobi berbuat baik, memberikan kesenangan pada orang lain. Jadi bakhil dengan kelebihan harta. Kemudian yang keempat, riya. Ini penyakit yang sangat susah dihilangkan. Nah, jadi penyakit riya ini seperti, ada ulama mengatakan seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap. Susah itu. Kita nggak tahu, yang ukur kita sendiri sekarang. Saya sholat ke masjid karena siapa?
karena lillah, kita mulai dengan bismillah enggak tadi dari rumah? La haula wala quwata illa billah enggak? Bismillahirrahmanirrahim ma asmi syai'in fil ardi wala fis samai wa samil enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi riya ini bukan perkara yang sederhana. Apalagi dalam diri kita penyakit iman kita ini sangat bermasalah. Akhirnya produktivitas amal kita sangat terbatas. Dan yang terakhir, hobi membanggakan diri. Di situ dikatakan wa fil fadli wa birya fil amal wal i'jab bir ra'yi. Sekarang ada wabah kolektif, wabah umat, diantaranya adalah sering membanggakan dengan golongan-golongannya, merasa dirinya yang paling benar, dalilnya ada, buktinya ada, padahal yang lain juga punya dalil. Tingkat toleransinya rendah. Akhirnya apa? Kadang-kadang saling mengkafirkan, naudzubillah min dzalik. Yang itu lagi, sekali lagi, dimulai daripada rendahnya ilmu yang dipunyai oleh umat Islam. Jadi ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu belum ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya berbagai masalah sangat muncul dan bermunculan. Ketika muncul, gagal mengantisipasi. Makanya untuk wise, sekali lagi jamaah yang berbahagia, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sindiran dari atau peringatan dari Syekh As-Sa'rawi, muslim yang berkualitas, mukmin, itu harus terwujud. Ini untuk menjawab dalam surat Al-Imran ayat 141. Dan ini kritik sosial, yang itu atas kepedulian para ulama kita, cendekiawan kita, ahli tafsir kita. Seharusnya kita berlabel muslim yang berkualitas, mukmin, sehingga produktivitas kesalehan itu, amal soleh itu semakin meningkat. Dan itu bisa diwujudkan dalam diri kita. Nanti kita jabarkan dalam keluarga kita. Kita punya prioritas, punya progres anak-anak kita menjadi apa? Insinyur, tapi insinyur yang mukmin, yang memikirkan umat ini, yang memikirkan agamanya. Jadi apapun profesi seseorang, semestinya menjadikan label soleh itu ada. Mukmin yang soleh, produktivitas amalnya semakin membaik, dan menjadi salah satu bukti bahwasanya citra umat Islam itu ya'lu, tinggi. Dan itu dimulai dari, sekali lagi, keilmuan yang mumpuni. Keilmuan yang mumpuni didasari atas iman. Jadi kita berada di sini, dasarnya adalah iman, dasarnya adalah kemauan untuk ketaatan kita kepada Allah semakin baik. Jadi jamaah yang berbahagia, sungguh peringatan dari Ali bin Abi Thalib itu perlu menjadikan perhatian kita semuanya. Jadi 5 hal, jangan sampai kita senang dengan kebodohan yang ada dalam diri kita. Artinya seharusnya pengetahuan kita luas, ya, pengetahuan broadening knowledge kita harus kuat, terutama agama kita, tentang agama ini seperti apa. Kemudian mudah-mudahan kita tidak terjangkit penyakit tamak dengan dunia, biasa-biasa saja. Jadi wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, itu menjadi salah satu rem kita bagaimana mengelola hidup ini. Kalau kaya, upayakan bersedekahnya lebih daripada secukupnya. Insya Allah itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Yang ketiga, jangan sampai dalam diri kita bakhil dengan kelebihan harta. Supaya tidak bakhil, solusinya adalah memberi, solusinya adalah bersedekah, solusinya adalah berzakat. Maka dihitung. Sering di bulan Ramadan diingatkan dan semacamnya. Kemudian yang keempat, riya dalam beramal, hati-hati. Ini kecenderungannya individu. Coba ditengok ulang, introspeksi diri. Kita melakukan sesuatu atas dasar iman atau atas dasar yang lain. Naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk yang berdasarkan iman. Dan yang kelima, jangan terlalu mengatakan bahwasanya ide kita, usulan kita, pemikiran kita adalah yang paling benar, meskipun kita punya dalil atau bukti.
Karena apa? Bisa jadi golongan yang lain atau sekelompok orang yang lain memiliki dalil yang lain. Maka sekali lagi, ilmu yang luas itu akan memudahkan kehidupan ini. Untuk sementara saya cukupkan apa yang kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, monggo dan silahkan. Kira-kira sampai jam 6. Insya Allah apa yang kami sampaikan tidak mendatangkan kontroversi. Karena mendatangkan kontroversi di antara ciri-ciri orang yang secara emosional dia ingin menunjukkan dirinya. Jadi sekali lagi jamaah yang berbahagia, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, yang kita didoakan oleh orang seluruh dunia itu ada dalam diri kita. Artinya yuk kita menuju pada predikat orang yang soleh, yang itu dimulai dari keimanan kita. Jangan sampai kesolehan kita hanya bersifat duniawi, tapi kesolehan yang bersifat ukhrawi. Kalau sudah ukhrawi, insya Allah dunia akhirat dapat. Jadi itu yang sudah ada dalam diri kita dan harus kita perbaiki terus. Karena ciri di antara orang-orang yang soleh adalah selalu memperbaiki dirinya, selalu berusaha untuk menjadikan dirinya lebih baik dari hari ke hari. Dan itu program prioritas yang harus tertanam dalam ranah bawah sadar kita. Mohon maaf apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Astaghfirukum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.